Oke ya, saya ulangi ya. Untuk tugas akhirnya adalah buatlah poster mengenai penerapan dari matematika diskrit ya yang telah Anda pelajari. Nah, misalnya saya contohkan ya, misalnya kalian ingin membuat poster, misalnya judulnya mencari atau saya ini ada contoh dari paper ini. Nih, menghitung rute terpendek menggunakan algoritma ASTAR, artinya menghitung rute terpendek dari rumah ke kampus, misalnya seperti itu, menggunakan algoritma ASTAR, gitu, dengan fungsi Euclidean distance, seperti itu kan. Nah, gitu. Jadi kalian bikin abstraknya apa, seperti itu, kemudian latar belakangnya apa, metodenya apa ya, seperti itu. Banyak kok contoh-contoh poster-poster yang jelas, ya itu tadi ada abstraknya ya, latar belakangnya kenapa, misalnya banyak sekali jalan yang tersedia, gitu, seperti itu ya, tapi belum menemukan rute yang paling pendek gitu kan. Selama ini rute yang dijalani itu terlalu misalnya tidak optim apa ya, misalnya tidak efisien kayak gitu misalnya karena melewati jalur yang terlalu panjang gitu, jadi belum menemukan rute optimal seperti itulah ya latar belakangnya. Kemudian data, misalnya datanya itu adalah misalnya graf jalan dari rumah ke kampus seperti itu. Misalnya bisa misalnya bersumber dari Google Map atau seperti apa kayak gitu ya. Riset method misalnya ya udah kalian jelasin gimana metodenya gitu kan menggunakan algoritma ASTAR itu step-stepnya bagaimana. Kemudian hasilnya gitu kan seperti ini ya. Ini nah ini ya contohnya misalnya dia ini ada pendahuluannya, kemudian ini ada metode-metodenya ya. Metodenya seperti ini. Nah, misalnya data diperoleh dari Google Earth atau Google Maps seperti ini ya. Nah, dan kalian gambarkan seperti ini. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Ini, saya langkahnya ini. Ya, kemudian ya, hasilnya gitu. Nah, ini ada kesimpulannya. Kemudian daftar pustaka yang kalian pakai, misalnya kalau di latar belakangnya ini kalian ada mengutip tulisan siapa gitu. Harus ada ini ya referensinya di bawah. Kalau saya ini ya, ini contoh yang nggak betul juga nih yang saya bikin. Saya mengutip ini dari KLH, dari FWI, tapi di referensinya saya nggak bikin ya ini karena tempatnya nggak muat waktu itu. Untung jurinya nggak ngelihat ya. Harusnya ini ada referensinya nih, saya salah. Harusnya ada ya. Gitu. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Jadi di sini ada judul tadi ya, judulnya misalnya mencari rute terpendek dari rumah saya ke kampus dengan menggunakan algoritma ASTAR. Kemudian abstrak ini kan ini ya menggambarkan keseluruhan dari yang kita kerjakan itu, misalnya terdiri dari latar belakang, kemudian misalnya rute optimal sangat apa ya misalnya sangat perlu pencarian rute optimal sangat perlu kita lakukan karena apa bla 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 apa kayak gitu kan, itulah masalahannya ya misalnya. Terus rute optimal dapat dicari dengan menggunakan algoritma misalnya ASTAR ya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah bla 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 bla. Hasilnya bagaimana ya seperti itu ya abstraknya. Nah, ini introduction ya, latar belakangnya. Jelasin kenapa sih latar belakang kita mau mengangkat tema tadi itu kenapa kayak gitu. Apa sih masalahnya? Jangan pula kalian nulis masalahnya adalah gara-gara disuruh ibu gitu kan bikin tugas enggak ya. Jadi kalian jelaskan gitu. Kenapa sih kita mau melakukan mencari rute terpendek ini gitu. Kemudian tujuannya ya tadi ya, terus datanya apa saja, datanya, metodenya step-stepnya itu angkanya itu apa aja. Seperti ini kan angkanya misalnya pertama menghitung nilai heuristik misalnya, kemudian mencari nilai FN seperti itu ya, itu. Nah, itu riset metodenya. Kemudian ini adalah hasilnya, bukan misalnya sekalian nampilin grafnya ya, kalian gambarin grafnya,
kemudian hasil pencarian nilai heuristiknya, kemudian apa hasil titik terpendeknya, seperti itu ya. Nah, conclusion misalnya kalian ini kesimpulan bahwa penelitian ini berhasil dilakukan misalnya dengan mendapatkan rute ini dengan jalurnya berapa kilometer seperti itu ya. Itu akan jelaskan itu. Gimana? Udah clear mengenai tugasnya? Jadi yang nanya gimana, udah clear? Atau perlu ada yang dijelaskan kembali mengenai tugasnya? Halo? Tadi yang nanya? Ibu ya? Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu perlu ya, Bu, pakai referensinya ditulis di posternya, Bu? Nggak perlu kalau seandainya kalian tidak mencatut apa-apa, misalnya gitu kan, dan catat apa-apa, jadi nggak perlu juga gitu. Atau pas di research method tadi ya, kalian taruh misalnya kan karena kan langkah-langkah apa ya, langkah-langkah metodenya tadi itu kan kita nggak kita sendiri bikin kan, pasti kita juga melihat referensi lain. Nah, mungkin kalian bisa misalnya kalian bikin metodenya bla bla bla, sumbernya apa gitu ya. Soalnya kan kita apa ya, nggak bikin metode itu bukan metode kita sendiri gitu. Nah, jadi misalnya kayak gini kan, misalnya kalian bikin algoritma Astar ini, misalnya langkah-langkahnya misalnya kalian mengadaptasi penelitian orang lain ya, misalnya seperti itu ya. Misalnya kalian mengadaptasi penelitian orang lain, misalnya seperti ini ya, yang saya tunjukin ini. Misalnya metodenya adalah pertama pengumpulan data, yang kedua menghitung nilai heuristik misalnya ya, ketiga pencarian algoritma Astar, kemudian perbandingan jalur. Nah, ini kan kita mengadaptasi metode orang lain gitu ya, kita mengambil metode orang lain. Nah, nanti di metodenya itu mungkin bisa kalian tulis sumbernya dari mana, seperti itu. Karena seolah-olah kita seperti kita sendiri gitu yang membuat metodenya, padahal kita juga mengadaptasi ambil metode orang lain gitu, tapi dengan kasus yang beda ya, tapi tetap aja kita namanya ini ya, mengambil metode orang lain gitu, tetap kita harus cantumkan sumbernya. Kalau seandainya metode itu kalian yang pikirkan sendiri, ya udah nggak usah pakai ini ya referensi gitu. Tapi kalau seandainya selagi kita mengambil teori orang lain ya, kita ini cantumkan dari mana sih referensi yang kita ambil gitu ya, dari kita dapatkan sebagai apa ya, sebagai bentuk kita menghargai hasil karya orang lain gitu ya, karena kita pakai, kita ambil, jadi kita harus masukkan sumbernya dari mana, seperti itu ya. Oke, mungkin udah jelas kali ya mengenai tugasnya. Pokoknya tugasnya ini nggak terlalu ribet lah ya, seperti ini. Mau penerapan algoritma apa aritmatika modulo untuk cek ISBN boleh. Kemudian atau algoritma ada tuh yang perlu kita pelajari kepada algoritma RSA. Tapi kalau kalian pelajari sendiri sih nggak apa-apa ya, juga bisa misalnya. Atau penerapan logika untuk penyelesaian kasus apa bisa juga gitu, seperti itu. Kemudian rangkaian digital untuk merancang misalnya lampu merah bisa juga gitu, atau merancang vending machine atau merancang mesin yang lain bisa gitu ya. Seperti itu ya. Nggak usah yang cantik deh posternya ya, saya itu nggak terlalu dinilai dari desainnya ya, yang penting kontennya ya, seperti ini. Jadi jelas gitu, jelas, ringkas ya, nggak perlu dihias-hias lebay gitu. Jadi jadi ngabisin waktu ke desainnya ya, padahal ya bikin aja secara sederhana. Pakai Canva kan gampang juga ya, pakai Canva. Kalau saya ini bikinnya di mana? Dulu saya nggak punya Photoshop, dulu kan saya nggak punya software Photoshop. Ini saya bikin pakai apa? Pakai PowerPoint. Serius loh. Ini saya mengerjakannya pakai PowerPoint nih. Saya pakai PowerPoint, jadi
foto-foto ini saya ambil, saya crop, saya tempel di PowerPoint. Ini saya pakai PowerPoint ini gampang. Nih, ini saya pakai kotak-kotaknya di PowerPoint. Ini saya menggunakan, saya ngerjakannya di slide PowerPoint ini. Kemudian saya convert jadi PDF. Bisa kan kayak gitu. Gampang kan bikinnya. Jadi nggak usah mikirnya, aduh susah banget sih ini pakai Photoshop. Enggak. Ini kerjakan pakai Word juga bisa, kerjakan pakai PowerPoint juga bisa, tapi disimpan dalam bentuk PDF gitu ya. Nih, dari power slide, ini satu slide ini kita pilih yang bentuknya panjang ke bawah ya. Kan bisa tuh PowerPoint kita ubah jadi bentuk panjang ke bawah nih, begini. Kemudian di-convert jadi PDF bisa ya. Oke, gimana? Udah clear ya masalah tugasnya bagaimana ya? Kita akan lanjutkan materi kita mengenai algoritma ASTAR ya. Ya langsung aja kita contoh kasus di di algoritma ASTAR ya. Oke, kita langsung aja ke sini. Nah, ini sama ya, kemarin kita sudah belajar mengenai algoritma Dijkstra. Nah, ini sekarang saya langsung ke contoh kasus. Ini ada namanya algoritma ASTAR ya, ASTAR nih, A bintang ya. Bintang dengan fungsi Euclidean distance. Jadi nanti kita akan menggunakan fungsi Euclidean untuk menghitung jarak itu ya. Nah, ini ada abstraknya ya. Jadi abstraknya itu dia menjelaskan bahwa banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencari rute dalam perjalanan menuju suatu ke tempat tujuan. Nah, bisa menggunakan peta manual atau peta digital. Nah, jadi mencari rute terpendek dari jalan mana dia nih? Arus Jati menuju kampus Teknik Nusa Mandiri ditempuh dengan dua pilihan rute. Nah, di sini kita jelasin bahwa di sini ada dua rute nih. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan rute terpendek, dapat menggunakan suatu algoritma ASTAR ya. Algoritma ASTAR ini merupakan salah satu algoritma pathfinding ya, berarti mencari rute ya, yang umum digunakan dalam menemukan rute yang disebutkan tadi. Dapat menggunakan perhitungan algoritma ASTAR dan metode heuristik. Nah, ini jadi pembeda dia dari algoritma Dijkstra kemarin. Ini ada namanya metode heuristik ya. Nanti kita lihat apa sih metode heuristik ini. Hasil yang dapat yaitu jarak terpendek yang bisa dilalui. Nah, ini dia jelasin nih dari di abstraknya. Ternyata jarak terpendek yang bisa dia lalui itu adalah sepanjang ini ya, 19,92 km, yaitu jalur 2. Nah, ini banyak kata kuncinya ya. Nah, ini pendahuluannya ya, banyaklah. Kalian bisa baca sendiri ini pendahuluannya ya, kenapa kita penting ya melakukan penelitian ini. Nah, ini tadi katanya mencari rute yang paling terdekat adalah solusi yang tepat bagi seorang pekerja, mahasiswa, atau siapapun untuk mencapai tujuan tepat waktu. Ya, gitu ya. Ini dia latar belakangnya gitu. Kenapa dia mau melakukan pencarian rute terpendek tadi dengan menggunakan algoritma ASTAR. Nah, ini landasan teorinya. Nah, ini nggak perlu sih kita masukin ke dalam poster, nggak perlu ya, karena terlalu panjang sekali. Nah, ini kita kenalan dulu dengan algoritma ASTAR. Jadi algoritma ASTAR ini pada tahun 67 ya, Bertrand Russell membuat perbaikan dramatis atas algoritma ini. Tapi gagal menunjukkan keoptimasiannya karena yang dibuat oleh Bertrand Russell ini algoritmanya ini apa ya, terlalu menghabiskan banyak memori kalau kita jalankan ya algoritmanya. Kemudian dia menyebutkan ini namanya algoritma A2 ya. Kemudian 1 tahun kemudian Peter Hart ya memperkenalkan sebuah algoritma untuk mengeksplorasi argumen yang membuktikan A2 optimal ketika menggunakan heuristik konsisten. Nah, jadi algoritma A2 yang dibikin oleh Bertrand Russell itu dibikin perbaikannya oleh Peter Hart tahun 68 dengan menambahkan konsep heuristik ke dalam algoritma tersebut. Nah, jadi algoritma yang terbaru ini adalah algoritma yang terbaik ya. Jadi algoritma A2 yang sudah ditambahkan dengan metode heuristik itu adalah algoritma terbaik ya. Nah, yang disebut dengan ASTAR.
Nah, yang digunakan untuk mencari jalur ya atau path finding dan grafik melintang, graf transversal. Nah, itu ya tadi itu ya gunanya algoritma Astar ya, sejarah-sejarah dari algoritma Astar. Nah, ini kita lihat dulu pengertian dari algoritma Astar ya. Astar adalah suatu algoritma pencarian yang menganalisa input ya, kemudian mengevaluasi sejumlah jalur yang mungkin dilewati dan menghasilkan solusi. Sebenarnya sama aja sih prinsipnya ya dengan algoritma Dijkstra, sama-sama mencari rute terpendek ya dengan mengevaluasi jalur-jalur yang dilewati ya. Tapi di sini penambahannya ada yang namanya metode heuristik tadi yang kita lihat apa sih metode heuristik tadi. Oke, kita lihat. Nah, algoritma Astar ini ya, ini ada rumusnya ya di sini. Di sini dia menggunakan rumus Fn sama dengan Gn tambah Hn. Nanti kita lihat apa sih ya Gn sama Hn ini. Kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini dia menggunakan fungsi Euclidean ya. Jadi fungsi Euclidean ini biasa digunakan untuk pencarian dua titik gitu ya, jarak antara dua titik. Jadi fungsi Euclidean distance ini kita mau ini adalah rumus untuk mencari jarak dua titik ya. Jadi Euclidean space ini ya dikenalkan oleh Euclid, seorang matematikawan dari Yunani ya, untuk mempelajari hubungan antara dua sudut dan dua jarak. Misalnya seandainya kita punya dua titik gitu kan, kita mau cari berapa sih panjang dari titik A ke titik B. Ini kita bisa menggunakan ini ya Euclidean distance ini. Nah, jadi biasanya fungsi Euclidean ini untuk ini ya dua dimensi atau tiga dimensi sih biasanya ya. Nah, misalnya contoh seperti ini ya, kita melihat rumus jarak Euclid ya, misalnya seperti ini, kita ada sumbu ya, ini ada sumbu X, ada sumbu Y ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, misalnya kita punya di sini titik A itu koordinatnya adalah 1 sama 2, X-nya 1, Y-nya 2 ya, ini X-nya 1, Y-nya 2, kemudian titik B ya, X-nya 5, Y-nya 5 gitu. Nah, bagaimana caranya kita mau menghitung jarak Euclidean ya, nah ini rumusnya, D atau distance-nya, distance sama dengan akar dari X1 kurang X2 kemudian dikuadratin ditambah Y1 kurang Y2 dikuadratin. Nah, atau kalau seandainya kita di peta gitu kan ya, ini jarak sama dengan longitude 1 kurang longitude 2 dikuadratin ya, tambah longitude 1 kurang longitude 2 dikuadratin. Nah, kalau seperti kasus ini ya, misalnya nih, kita punya titik A tadi ya, X-nya 1, Y-nya 2, titik B, X-nya 5, Y-nya 5. Ayo kita coba kita terapkan tadi di sini. Oke, saya gambarkan di sini ya. Misalnya kita punya titik tadi, anggap aja tadi ya, di sini ya. Di sini A, di sini B ya, tadi ini X-nya 1, Y-nya 2 ya, anggap aja di pas ya titiknya ya. B, X-nya 5, Y-nya 5. Kita mau cari jarak Euclidnya ya, jadi D sama dengan X1 kurang X2 dikuadratin ditambah Y1 kurang Y2 dikuadratin. Nah, di sini kita kan punya ada dua titik nih ya. Berarti di sini adalah X1, Y1 nih kan, X2, Y2 berarti gitu.
Oke, berarti X1-nya di sini adalah 1 ya. 1 dikurang 5, ini X2-nya 5 nih. 5 ditambah Y-nya Y1-nya adalah 2, dikurangi Y2, Y2-nya 5 ya. Seperti ini. Jangan lupa dikuadratin berapa nih? 1 kurang 5, 4 ya. 4 kuadrat 16. 2 kurang 5, min 3 ya. Min 3 dikuadratin 9 ya. 9. 16 tambah 9, 25 ya. Akar 25 adalah 5. Sehingga jarak AB ini nih. AB ini adalah 5. Seperti itu ya. Nih, jarak dari titik A ke titik B itu adalah 5. Seperti itu. Itu adalah cara kita mencari distance dengan menggunakan ini ya, rumus Euclidean distance. Itu rumusnya ya nih. X1 akar dari S1 kurang S2 dikuadratin ditambah dengan Y1 kurang Y2 dikuadratin ya. Seperti itu nih hasilnya. Sehingga kalau contoh yang ini, jarak antara A sama B itu adalah 5 ya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke contohnya ya. Nih ya, tadi nih hasilnya adalah 5 ya. Ini sehingga jarak Euclidean dari A ke B itu adalah 5 ya. Ini. Oke, nah kita lihat bagaimana sih step-step dalam kita mengerjakan penelitian mengenai pencarian algoritma ASTAR untuk ini ya, ASTAR untuk mencari rute terpendek. Nah, ini di sini kita tentukan dulu studi kasusnya itu dari mana ke mana gitu. Nah, ini seperti peneliti sampaikan di penjelasan bahwa studi kasusnya itu adalah jarak antara jalan arus jati rumah sampai dengan STEMIK Nusa Mandiri. Nah, mungkin kalian bisa menjelaskan seperti ini. Dan saya rumahnya gitu kan, rumah saya itu dari mana ya, misalnya jalan Patimura gitu, atau pendek tapi Patimura ke Mandalo. Misalnya jalan di mana sih rumahnya? Anggap aja jalan Jenderal Atalib gitu kan, dari mana gitu, dari jadi Jenderal Atalib sampai dengan kampus Unja Mendalo, bisa seperti itu ya. Nah, kemudian agar lebih akurat, peneliti menggunakan software pendukung Google Earth, atau kalian bisa ini ya, mengambil gambar dari Google Map juga bisa ya. Kemudian kalian tentukan titik-titiknya sendiri gitu. Google Map sebenarnya untuk membantu aja, sebenarnya bentuk rute dari jalan dari rumah kita ke kampus sebenarnya kayak apa. Kemudian kalian ini timpa lagi sendiri gitu kan, grafnya itu supaya jelas gitu. Jadi kalian timpa lagi dari Google Map itu. Kan sudah kalian screenshot nih dari Google Map ya. Kemudian kalian timpa lagi, kalian gambarkan grafnya supaya lebih jelas gitu. Kalau lihat dari Google Map aja kan nggak terlalu jelasnya jalannya nih. Kalian timpakan jalannya. Nah, kemarin temannya nanya, Bu, itu ada jalan satu lagi, tapi nggak ada di Google Map gitu, karena jalan tikus. Nggak apa, kalian gambarin aja gitu gambarannya. Seperti ini ya. Nah, ini dia ngambil dari Google Earth ya, atau Google Map ini. Misalnya kan ini kelihatan ya, jalur-jalurnya ini kelihatan kan ya, nih jalannya. Tapi kalau kita cuma menampilkan seperti ini kan bingung juga, karena jalan yang lain kan banyak kan. Nah, jadi makanya bikin titik-titiknya tuh mudah. Jadi ini adalah ini ya, simpul-simpulnya ya, vertexnya ya, ini vertexnya gitu kan. Sudah kita gambarkan vertexnya, titik node-nodenya di mana nih ya. Nah, baru kalian pasangkan edge-nya. Jadinya seperti ini. Seperti ini. Nah, tapi orang ini dia bikinnya agak canggih sedikit ya, dia menggunakan software untuk menentukan jarak gitu ya, menggunakan software pendukung Google Earth. Tapi kalau kalian rasanya nggak ini ya, maksudnya nggak usah lah, soalnya ribet gitu. Untuk kira-kira aja, misalnya jarak dari sini ke sini itu berapa kayak gitu.
Nah, ini dikira-kira aja dari sini ke situ berapa, dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa gitu ya. Kalau orang ini, dia ini menggunakan ini distance measuring tools dari Google Map. Emang ada sih ya untuk penghitung penghitung jarak, bisa kok ya kalian gunakan Google Map itu, bisa kan ditarik tarik garis gitu itu untuk ngitung berapa sih panjang ini gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya kira-kira aja dari sini ke sini itu berapa gitu ya. Oke. Nah, ini ya persimpangan-persimpangan yang ada di sepanjang jalan direpresentasikan dengan noda atau vertex ini ya. Nah, misalnya kayak di persimpangan misalnya nih, jalan nih perempatan, nah kalian kasih titiknya vertex. Kemudian di ini perduaan nih atau di jalan yang baru nih seperti ini. Nih, ini persimpangannya dikasih node-node. Jadi bisa kita hitung, misalnya dari jalan ini ke jalan sini berapa, dari sini ke sini berapa. Nah, ya. Kemudian kita bikin ini ya edge-nya. Jadi sudah terbentuk titik jalur atau grafnya seperti ini. Ini ya sudah terhubung dia, sudah terhubung. Kemudian bobotnya ya, misalnya panjangnya dari sini ke sini sudah tahu ya, setiap antar vertex ini kita sudah tahu ya panjang-panjangnya berapa ya nih antar vertex, misalnya dari M ke L 1,8, dari L ke K 1,6 ya, seperti itu. Nah, langkah kedua adalah kita data jalur yang dipilih. Nah, kalau di sini katanya ada 2 jalur ya. Di sini ada 2 jalur ya. Dia kan startnya dari A ini ya, startnya dari A ini. Nah, ini menuju ke P, kalau salah dia menuju ke P. Jadi startnya dari A ke P nih dia. Nah, kalau lihat dari peta ini, dia punya 2 jalur untuk menuju P ya, misalnya dari A ke B, B ke K, L, M, N, O, J, P, atau A ke B, C, D, E, F, G, H, I, J, P. Mungkin ini karena dia sederhana ya grafnya ini jalurnya nggak terlalu banyak gitu, jadi cuma 2 jalur. Nah, jadi kita listkan jalur-jalurnya. Data jalur yang dipilih ya didapat dari Google Maps. Jalur 1 nih, pertama dari Jalan Arus Jati nih, dia awalnya di sini starting point-nya dari Jalan Arus Jati. Kemudian B itu Jalan Raya Bekasi. Nah, di B ini bisa ada mau ke C atau ke K. Nah, dia tulis lagi di C. C itu Cipinang Baru Utara ya, daerah Cipinang. Kemudian D, Cipinang Baru Timur. E, Balai Pustaka ya. Kemudian dia ke daerah F, daerah Pramuka. Kemudian ke G, daerah Pramuka Proklamasi. Kemudian daerah H, daerah Pramuka di Jakarta kan ya. I, ini daerah Salemba ya. Kemudian J, Salemba juga. P, ini ke kampusnya. Nah, ini dia bikin list jalurnya ya. Nah, jalur kedua ya, ini bisa dia dari Jalan Arus Jati ke Jalan Raya Bekasi, kemudian ke K, ke Jatinegara ya, kemudian ke Jalan Taruna Kayu Putih nih L, ke M, Kayu Putih Haji Klan, kemudian N, ke Percetakan Negara, O, Paseban Raya gitu, J, Paseban Raya, B, Stanley Bursa Mandiri. Nah, ini ya yang daerah Jakarta Timur. Ini awalnya dia dari Bekasi ya, menuju ke daerah ini Stanley apa nih, Bursa Mandiri ya, di daerah Jakarta ini. Oke, nah ini jadi di list alternatif jalurnya adalah jalur 1 sama jalur 2. Nah, setelah itu peta yang tadi, yang peta ini, karena kan kita ada penghitungan nilai heuristik ya. Nah, selain kita menghitung jalur panjang-panjang jalur ini, ada hal lain yang perlu kita hitung. Nah, makanya di sini ya kita gambarkan dalam bentuk titik indeks. Nah, ini kita gambarkan kembali ya, kita gambarkan kembali ke dalam titik indeks seperti ini.
Nah, ini. Kan tadi mulai dari A, B ya. Nah, ini. A, B. Jadi ini kita gambarkan ke titik indeks. Jadi setiap indeks mewakili 200 meter. Misalnya ya, dari A ke B tadi kan 600 meter nih. 600 meter. Nah, kita pindahkan ke titik indeks, di mana satu titik indeks lagi dia itu mewakili 200 meter. Berarti dari A ke B itu ada berapa? Ada 3 kotak ya. Nih. Ada 3 kotak kan ya? 2, 3. Kemudian dari B ke C. Dari B ke C itu 1,6 kilo. 1,6 kilo kalau bagi 2 berarti ada 8 kotak ya. Nih. Dari B ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian dari B ke K, B ke K sama ya 1,6 kilo, sama dia 8 kotak, karena kan satu kotak itu mewakili 200 meter ya. Kemudian dari K, mana lagi yang nih? Dari C ke D. Dari C ke D itu 500 meter, berarti 2,5. Nih, dari C ke D ya. Nih, dari C ke D berarti ada 2 kotak gitu. Oh, nggak bisa ada setengah ya. Ya udah, berarti kalau 500 meter berarti ada 2 kotak aja nih. Dari D ke E 1 kilometer, berarti ada 5 kotak ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi yang tadi ini peta yang ini, graf yang ini kita pindahkan ke titik indeks seperti ini ya. Di mana setiap indeks mewakili 200 meter. Misalnya seperti ini, dari D ke E 1 kilometer, berarti dari D ke E ini ada 5 kotak nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena satu indeks, satu kotak itu mewakili 200 meter. Kalau jaraknya itu 1 kilo, berarti ada ini ya, ada 5 indeks, 5 kotak nih. 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Nah, setelah itu, ini tujuannya apa sih kita bikin kayak gini indeks? Nah, supaya kita tahu posisi koordinat ya, posisi koordinat dari graf kita tadi. Seperti ini, seperti A. A itu tadi nih, A itu posisinya di 0,0. B posisinya di 3,0 ya. 3 itu X-nya, Y-nya 0 seperti itu. C itu berarti posisinya di mana nih? 3,8 ya, X-nya 3, Y-nya 8. Coba deh saya tanya satu orang, posisi J. Posisi J ini koordinatnya berapa nih posisi J? J ini berapa? Posisi J berapa nih? X-nya berapa? Posisi J ini J. Kita nggak? Kita nggak ya? Nih, J ini berapa nih posisinya J? J ini, nih J, X-nya berapa 13, nih? 13 sama 27 ya. X-nya 13, Y-nya 27 seperti itu ya. P ini berapa sih P? 20,28 ya, seperti itu. Nah ini. Jadi kita tulis kembali ini. Jadi Jalan Arus Jati posisinya tadi ya, ini 0,0 ya. Jalan Raya Bekasi ini 03. Cipinang Baru C. Oh, dia ngitungnya, sorry. Nggak tahu nih kenapa dia ngitungnya malah dari Y, X ya. Nih seperti ini. Cipinang Baru dia ngitungnya nih 8,3. Cipinang Baru 3,3. Sebenarnya nggak masalah sih Y, X atau X, Y, asal konsisten aja gitu. Jadi pas kita ngitungnya nilainya sama. Jadi G di sini dia 27,7 ya. Oh, dia Y, X ini. Nggak apa-apa kalau kita mau bikin X, Y. 7,27 sama 27,7 sama aja. Oke, setelah dia list ini ya satu-satu. Oke, di sini sudah ya. Untuk semua jalur sudah. Oke, selanjutnya kita mau hitung nilai heuristik ya, nilai heuristik. Nah, sini langkahnya tadi ya yang sudah kita cobakan tadi. Misalnya jarak dari jarak misalnya dari titik A
ke titik B ya. Dari titik A ke titik B. Coba nih kita hitung ya. Misalnya tadi ya titik A-nya itu posisinya adalah 0,0, B itu dia 0,3. Nih dia tuh kebalik ya, harusnya kan ini 0,0 ya. Dia tuh malah Y, X ya. Gak apa-apa lah ya. Yang penting kan semuanya itu konsisten Y, X semua gitu. Oke, coba kita cari jarak distance-nya ya. Ini berarti ini 1 kurang 2 ya, berarti 0 kurang 0 dikuadratin ditambah dengan 0 kurang 3 dikuadratin ya. 0 kurang 0 itu adalah 0 ya, dikuadratin 0 kurang 3 min 3 dikuadratin 9 ya. 9 berarti akar dari 9 itu adalah 3. Sehingga jarak dari A ke B itu adalah 3 ya. Itu. Jarak dari A ke B itu adalah 3. Nih, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Kemudian kita mau hitung lagi dan jarak dari B ke C. Dari B ke C. Dari B ke C atau yang lain deh yang agak susah dikit. Ini ya. Jarak dari D ke E. D ke E. Gampang nih D ke E. Ini lagi yang agak susah hitungnya. F ke G. Nah ini F ke G. F ke G ini nih. Lihat. F ke G ya. Kita mau cari jarak dari F ke G. Nah F ini kan dia ini. F ke G ini apa nih? 8, 16. Kemudian G ini adalah 7, 27 ya. Oke. Nah, F tadi 8, 16, 7, 27 ya. Coba kita hitung distance-nya ya. 8 kurang 7 dikuadratin ditambah dengan 16 kurang 27 dikuadratin. 8 kurang 7, 1 kuadrat, 1 ya. 16 kurang 27, berapa nih? 27 kurang 16, 11 ya. 11 kuadrat berapa? 121 ya? Ini enggak? Kalau bulan puasanya agak susah ngitung-ngitung ya. Apa nih? Satu dong kali kalkulator. 11 ya, 11 kuadrat, 121. Oke, akar dari berapa nih? Jadi 1 tambah 121 sama dengan 122 ya. Oke, akar dari 122 ini berapa? Berapa nih akar dari 122? Ya, 11 komaan lah ya, 11 koma berapa, tapi dibulatin jadi 11. Nah, seperti itu ya. Jadi jarak dari F ke G itu ada 11, seperti itu. Ini ya, kita cari nih jarak-jaraknya ya. Yang jaraknya nih dari A ke B, I berapa, dari B ke C berapa, C ke D berapa, D ke E berapa, E ke F berapa ya gitu. F ke G berapa, G ke H, pokoknya yang terhubung gitu. Kalau dari F ke H kan ya nggak terhubung, jadi di sini G ke H, H ke I ya, I ke J berapa, J ke P berapa, J ke O berapa gitu, O ke N berapa, N ke M berapa gitu, M ke L ke K seperti itu ya, K ke B berapa seperti itu. Jadi kita hitung satu-satu seperti ini. Ini ya. Ini kita hitung tadi. Hitung. Nah ini kan jadi tadi kita kan ada jalur satu ya, jalur satu tadi. Ini tadi jalur satu ini ya. Jalur satu itu misalnya dari A ke B kita hitung jaraknya berapa menggunakan Euclidean tadi berdasarkan
titik ini bersama titik tadi. Jadi misalnya ini kita kan jalur satu tadi dari A ke B, B ke K, K ke L ya. Berarti kita hitung jaraknya dengan menggunakan titik di indeks tadi ini ya. Misalnya jalurnya kan tadi ini ya, jalur jalur satu ini kan jalur ini dari A ke B kita hitung berapa, dari B ke C berapa menggunakan Euclidean distance ya berdasarkan titik indeks ini tadi. C ke D berapa, D ke E berapa, E ke F berapa ya, F ke G berapa, G ke H berapa, H ke I berapa, I ke J ya hitung, kemudian J ke P itu kan jalur satu ya. Kemudian jalur 2 sama ya, kita hitung jaraknya ini dari A ke B, B ke K, K ke L ke M ya, M ke N berapa, N ke O berapa ya, O ke J berapa, J ke P berapa seperti itu. Nah ini ya, jalur satu tadi ini kita sering hitungnya dari A ke B, B ke C, C ke D, E ke F ya. Kemudian E ke F, F ke G berapa seperti itu. D ke H berapa, H ke I berapa seperti itu ya. Jalur kedua juga dari A ke B, B ke K ya, K ke L ke M ya, M ke N ke O ya seperti itu sampai G terakhir. Nah ini hasil perhitungan Euclidean distance-nya ya tadi menggunakan titik-titik dari indeks tadi. Kemudian langkah berikutnya itu adalah langkah berdasarkan algoritma. Jadi setelah kita menghitung jarak-jaraknya tadi ya, kita ini selanjutnya kita langkah-langkah pencarian algoritma ASTAR. Jadi rumusnya ini adalah Fn tambah Fn sama dengan Hn tambah Gn, di mana Hn itu adalah nilai heuristik antar koordinat ya. Kemudian Gn itu adalah jarak koordinat antara ke titik tujuan ya. Jadi ini rumusnya kita mencari algoritma ASTAR ya. Fn sama dengan Hn tambah Gn, di mana Hn itu adalah nilai heuristik antar koordinat. Nilai heuristik ini ya yang kita dapatkan dengan menggunakan Euclidean distance tadi, ini adalah jarak heuristiknya. Kemudian ditambah dengan Gn ya, Gn itu adalah jarak koordinat ke titik tujuan. Nah, misalnya ini ya, jadi kemudian langkah kita adalah ini. Nah, di awal ya kita kan sudah punya starting point-nya itu kan di A ya. A itu adalah koordinatnya adalah 0,0 ya, 0,0. Nah, kemudian dari A ini kita ke B ya. Nah, ini. Dari A itu langkah pertama ya, kita kan starting point-nya dari A ya. Di A 0,0 ya. Kemudian langkah kedua, kita kan beranjak ya dari A ke B ya, di langkah kedua dari A ke B di mana A tadi kan titiknya 0,0, yang B-nya itu adalah 0,3. Jadi di sini Fn sama dengan Hn tambah Gn. Nah, nilai heuristik dari A ke B tadi berapa? Dari A ke B tadi ini 3 ya. 3 nilai heuristiknya. Ini kemudian ditambah 3. 3 nih. 3 itu dari mana nih? Hitung nih. Jarak koordinat ke tujuan nih. 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 ya. Ada di kotak artinya misalnya jalan 3. A ke B kan? 1, 2, 3. Ini. Jadi ini Hn tambah Gn sama dengan 6 ya. Kemudian langkah ketiga, nah ini baru ada percabangan gitu kan. Dia mau ke jalur 1 apa mau ke jalur 2 gitu. Tapi langkah awalnya itu kan dari A ke B, dari B baru mau jalur mana gitu kan. Apakah dia di C ataukah dia ke K. Nah, jadi kita harus lihat nih. Nah, ini dari A ke B tadi udah dapat ya nilai Fn itu adalah 6 ya. 6, kemudian pecah ini. Tadi kan menurut grafnya itu dari B ini kan bisa ke C, bisa ke K. Jadi kita kan belum tahu nilainya berapa kan, nilai Fn-nya berapa. Jadi kita harus hitung. Nah, ini ya dari B ini dia bisa ke C sama ke K. Jadi kita hitung juga nih dua nih. Dari B ke C kita hitung, dari B ke K kita hitung. Nah, ini
dari B ke C. Dari B ke C, tadi nilai heuristiknya berapa sih? Dari B ke C, nih. 8 ya. 8. Dan nilai heuristiknya 8. Kemudian nilai koordinatnya di sini. B ke C, coba kita hitung di kotaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, berarti di sini dari B ke C itu nilai Fn-nya adalah ini 8 tambah 8, 16 ya. Nah, coba dari B ke K. Dari B ke K ini sudah kita hitung tadi ya di atas ini. Menggunakan Euclidean distance, ini adalah 10. 10 ya, di sini 10. Coba kita hitung dari kotak indeks tadi ya, dari B ke K. B ke K ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Berarti dari B ke K itu ya Fn-nya adalah ini 10 tambah 10 ya sama dengan 20 kan tadi nilai heuristiknya kita hitung dari sini 10 ya. Jadi dari B ke K itu Fn-nya 20, dari B ke C itu Fn-nya 16. Nah, kemudian kita lanjutin lagi. Nah, dari B ke K kita lewat jalan mana lagi nih? Kan ini, dari B ke K kita harus ke L. Dari B ke C kita harus ke D. Berarti kita harus evaluasi juga dari C ke D, dari K ke L. Nah, ini. Dari C ke D, kita lihat ya, dari C ke D tadi, nilai heuristik yang sudah kita hitung dari C ke D itu adalah 2 ya, 2. Kemudian nilai kotak ini berapa nih? 2 juga ya, berarti di 2 tambah 2, 4 ya. Nih, 2 tambah 2 nih ya, 4. Coba dari K ke L ya, ke L. Ke L kita sudah hitung nilainya di sini 6 ya. Menurut Euclidean tadi nilainya 6. Coba kalau menurut indeks yang ini K ke L ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 juga. Berarti Fn-nya nih sama dengan 6 tambah 6, 12 ya, 12. Oke, selanjutnya kita hitung lagi. Kan tadi kan sudah lewatin C ke D ya. C ke D, berarti D ke F. D ke F. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Menurut heuristik berapa nih? D ke E tadi 5 juga ya, 5. Berarti di sini 5 tambah 5, 10. Coba lagi di sini kita L ke M. L ke M menurut ini 9 jaraknya ya, 9. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 juga, berarti 9 tambah 9 ya, berarti jaraknya itu Fn dari L ke M itu adalah ini ya, 18 ya. Oke. Kita masih ada di jalurnya ya. Oke, selanjutnya dari E ke F. Dari ke F, jalur heuristiknya ini adalah 7,2 ya nih. Hasil dari kita hitung pakai Euclidean distance tadinya 7,2. Kemudian yang indeksnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 7,2 ya. Nah, dia. Ini 7,2 tadi. Sorry, saya lihat, sorry. E ke F. E ke F. E ke F ini kan 7,2 ya, sebentar. 7,2. E ke F. Kayaknya dia ada yang salah nih ya. Harusnya 7,2. Coba kita lihat lagi yang satu lagi ya. M ke N ya. M ke N. M ke N. M ke N tadi nilainya heuristik berapa sih nih? 2,2. Nih ya. 2,2.
Nih ya, dari M ke N 2,2 ditambah nilai indeksnya berapa nih? Nih, dari M ke N kan kita cari ya nilai heuristiknya tadi di sini. Nih, kita dapat ya 2,2. Kemudian nilai yang di sininya berapa ya di indeksnya? Nih kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti dari M ke N-nya ada 3. Sehingga nilai Fn-nya di sini ya dari M ke N ini adalah 2,2 tambah 3 ya sama dengan 5,2. Ya. Oke, kayaknya nih E ke F nih dia salah hitung deh ya nih. Kalau menurut heuristiknya nih berapa? 7,2, betul ya 7,2 ya. Coba saya hitung lagi ya. Apakah 7,2 nih? Dari E ke F. Dari E ke F, ntar ya saya hitung ya. Mungkin kalian juga bisa bantu itu. E itu titiknya 8, 10. F itu titiknya 8, 16. Berarti dari E ke F itu 8 kurang 8 dikuadratin ditambah 10 kurang 16 dikuadratin. 10 kurang 16, 6. Kuadrat, 36. 4, 6. Oke, ini salah dia ya, sorry ya. Nih. E ke F. Nih, ini salah ya dia nih ya. Atau ya kenapa dia ada E ke F itu cuma ini ya, yang E ke F ini. E ke F-nya 6 ya, ini 6. 6 ya, 6. Nih, jadi E ke F itu jarak heuristiknya 6 ya. Kemudian jaraknya di indeksnya ini dari E ke F 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6,6, 12 ya. Seperti itu M ke N udah tadi. Kemudian panjang lagi ya. F ke G. F ke G. F ke G menurut di sini ya nilai heuristiknya yang kita cari pakai equality distance itu adalah 11 ya. Kalau indeksnya di sini F ke G berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau heuristiknya 11 ya. Berarti di sini 11 tambah 12. Berarti jarak dari F ke G itu adalah Fn-nya 23 ya. Kemudian jarak dari apa lagi nih? N ke O ya. Nih. Kita kan udah nyampe sini nih tadi nih. Nih ya. N ke O. Nih. N ke O kita hasil heuristiknya 6,3. 6,3 kalau indeksnya di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 6,3 tambah 8. Jadi dari N ke O itu Fn-nya adalah 14,3 ya. Oke, selanjutnya kita hitung dari yang ini lagi ya, dari G ke H. Kan tadi jalurnya ini. Nih. Ini kan sudah FG udah ya, berarti dari G ke H. G ke H ini menurut indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut heuristik dari G ke H itu adalah 4,2. Berarti di sini 4,2 tambah 6, berarti 10,2. Jadi jarak dari G ke H, Fn-nya adalah 10,2 ya. Kemudian kita hitung lagi jarak dari H ke I. Dari H ke I, menurut heuristiknya adalah 3,2. Kalau di indeksnya H ke I itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 3,2 tambah 4. Berarti dari H ke I ya 3,2 tambah 4. Berarti 7,2 ya. Kemudian kita hitung lagi dari jarak dari I ke J ya. Dari I ke J lagi nih. I ke J menurut ini indeksnya berarti ada 1, 2. Menurut heuristiknya dari I ke J itu 2 juga ya. Berarti 2 tambah 2 adalah 4. Berarti jarak dari I ke J itu adalah 4. Itu. Kemudian, nah jalur yang satunya lagi ya, jalur 2 tadi. Kita hitung dari O ke J. Dari O ke J
dari O ke J nih ya, dari O ke J. Berarti ini indeks ada 1, 2, 3, 4, 5. Menurut heuristik dari O ke J itu adalah 4,1. Nah, berarti di sini 5 tambah 4,1 nih ya. 4,1 tambah 5, 9,1. Jadi jarak dari O ke J itu adalah 9,1. Gitu ya. Kemudian kita hitung lagi dari J ke P. Dari J ke P itu berapa? Kalau menurut heuristiknya 4,1 ya. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 4,1 tambah, saya salah ya. JP-nya berapa sih nih? J ke P. J ke P betul kan 4,1 cuma ya. Jangan orang ini salah hitung lagi ya. Saya coba ya kalau saya ngitung sendiri ya. Coba dari J ke P ini kan titik koordinatnya nih dari J ke P ini ya. 13,27 ya. 13,27 di J, P-nya berapa nih? Koordinatnya nih. 28 ya, 20, 28. Coba ya kita hitung sama-sama ya. Di sini J 13,27, P 20,28 ya. Ini koordinatnya akar. Berarti 13 kurang 20 dikuadratin ditambah 27 kurang 28 dikuadratin. Ini berapa? 13 kurang 27 ya. 7 kuadrat 49. Ini 1 berarti akar 50. Berapa sih akar 50 ini? 7 koma 7 kali 7 49, berarti 7 komaan berapa gitu ya. Jadi jarak heuristik dari J ke P ini salah ya, orang ini bukan 4,1 nih, 7,1 nih dia. Ya Allah. Nih, salah ya, 4,1 nih dia. Nih, salah 4,1 aslinya 7,1 nih, 7,1 ya. 7,1 ya. 7,1 nih. Jadi dari J ke P ya. Mungkin dia bulatkan aja jadi 7 ya. Jadi heuristiknya ini 7. Kemudian GN-nya berapa sih GN-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari J ke P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nih berarti 7. Aduh, orang ini kayaknya salah lagi deh, ya ampun. Nih harusnya kan heuristiknya 7,1 ditambah GN-nya 8 gitu. Nih orangnya salah hitung lagi ya nih ya. Nih orangnya salah hitung lagi dari J ke P. Harusnya kan nih heuristiknya 7, anggap aja 7 ya. 7 tambah 8, 15 harusnya FN-nya nih. Oke, jadi orangnya salah, apa yang salah nih dia? Yang hasil 15 nih. 7 tambah 8, 15 ya di sini. Oke, setelah itu ya kita kan sudah dapat nih nilai-nilai FN untuk setiap jalur. Jadi kita kan punya 2 jalur nih. Makanya tadi dari A ke B, kemudian kan pecah dia nih dari B ke C, kemudian ini jadi 2 jalur nih. 2 jalur ya dia. Kita sudah menghitung ya. Kita sudah menghitung masing-masing jaraknya. Kemudian kita lakukan perbandingan. Nah, jalur 1 ya, coba kita hitung jalur 1. Jalur 1 tadi ini dari A ke B, kita punya berapa nih? Punya 6 ya nilainya ya, FN-nya itu punya 6. Kemudian jalur 1 kan ini ya jalurnya ya, A ke B, B ke C ya. Kemudian dari B ke C ada 16, dari C ke D, dari C ke D ada 4, dari D ke E ada 10,
Kemudian dari E ke F ya ada 12. E ke F ada 12. Kemudian dari F ke G ada 23 misalnya gitu ya. Dari G ke H misalnya ada 10,2. H ke I ada 7,2. I ke J ada 4 ya. Nah, ini J ke P tadi sudah kita perbaiki ya. Dari J ke P itu ada 15 tadi. Nah, ya 107,5 ya. Nah, saya hitung ya, yang saya perbaikin yang ini tadi ya. Yang saya perbaikin jadi 15 tadi. Nah, hasilnya itu betul nih 107,5 ininya ya. Nih orangnya ini salah tulis, tapi kalau pas hitung ya betul ya. Mungkin bisa tulis di sini. Ini harusnya 15 di sini. Jadi jalur 1 itu nilainya adalah 107,5. Nah, ingat ya, tadi kita kan sudah kita ubah ke dalam indeks yang ini tadi. Di indeks yang ini di mana satu kotanya itu mewakili 200 meter ya. Satu kotanya itu mewakili 200 meter. Nah, kita punya ini jalur 1 itu adalah 107,5. Jadi karena satu titik itu koordinat itu mewakili 200 meter, maka jarak sebenarnya dalam meter adalah ini ya, jadi 107,5 kali 200 sama dengan 21.500 meter. Kita ubah dengan kilometer, jadinya 21,5 kilometer ya. Dengan jalur yang dilalui itu adalah ini A, B, C ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, P ya. Nih. Oke, untuk jalur 2 ya coba kita tambah. Coba kita tambah ya, jalur 2 itu jalurnya adalah ini ya dari A ke B 6, dari B ke K 20, dari K ke L 12, dari L ke M 18, dari M ke N 5,2, dari N ke O 14,3, dari O ke J 9,1, dari J ke P 15 kan tadi ya, 99,6 ya, 99,6 nih betul ya, 99,6. Kemudian ya tadi ya karena satu titiknya itu mewakili 200 meter, maka jarak sebenarnya dalam meter adalah ini ya 99,6 kali 200. Jadi ini dalam satuan kilo jadinya 19,92 km dengan jalur yang dilalui ini ya. A, B, K, L, M, N, O, J, P. Ini. Nah, ini. Nah, ini kesimpulannya berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan dengan menggunakan algoritma ASTAR, maka jalur terpendek yang dapat kita lalui itu adalah jalur 2 dengan jalurnya ini ya tadi ABKLMNOJP dengan jarak tempuh 19,92 km. Nah, hasil yang didapat penelitian itu hanya merupakan jarak tempuh saja, tidak mempertimbangkan bobot yang lebih dalam lagi. Maksudnya ini bisa juga kita gantikan dengan bobot kemacetan seperti itu ya. Oke. Saran penelitian selanjutnya, dia ini menyarankan kalau ada orang yang mau melanjutin penelitiannya, bisa nambahkan unsur bobotnya itu adalah 3 kemacetan yang mungkin terjadi. Seperti itu. Kan beda ya. Misalnya ada jalur 5 km, ada jalur 2 km, tapi jalur 2 km ini penuh dengan traffic light ya, misalnya penuh dengan lampu merah, itu kan beda jadinya. Jangan-jangan yang 5 km tadi bisa cepat kalau tidak ada traffic light. Terus ada juga yang jalur 2 km tapi penuh dengan traffic light kan jadi lama seperti itu. Jadi yang kita kerjakan ini tuh murni perhitungan jarak saja gitu kan. Nah, jadi untuk penelitian berikutnya bisa kita tambahkan dengan unsur bobot kemacetan seperti itu ya. Itu ya caranya ya. Jadi ini kebetulan ada 2 jalur aja gitu. Kalau seandainya ada 3 jalur, berarti kita harus membuat 3 tabel nih. Jadi jalur 1, rute 1, rute 2, rute 3 ya. Kita hitung masing-masing jaraknya. Nah, itu juga ya, sama juga ini seperti ini.
kita bikin peta grafnya, misalnya dari A ke B berapa, dari C berdasarkan jalurnya tadi. Kemudian kita bandingkan nilai FN, total FN untuk setiap jalur itu mana yang paling dikit gitu ya, paling pendek. Nah, itulah yang kita gunakan seperti itu. Itu ya, ini algoritma Astar. Kalau algoritma Dijkstra kemarin itu kan dia belum menentukan jalur mana yang jalur-jalur mana aja yang ditempuh gitu kan ya, karena algoritma Dijkstra itu kan kita mencari setiap rute itu kita hitung ya. Kalau yang ini, langkah yang pertama itu adalah kita harus menentukan dulu jalur mana yang kita lewatin gitu kan. Semua alternatif jalurnya itu kita bikin gitu. Kemudian kita hitung nilai heuristiknya ya. Kita hitung nilai heuristiknya seperti pada rute 1 kan. Rute jalur 1 itu kan jalurnya dari A ke B, B ke C, C ke D ya, D ke E, E ke F, F ke G ya, G ke H, H ke I ke J, J ke P gitu kan. Itu kan jalurnya. Nah, jadi kita harus hitung misalnya dari A ke B berapa, B ke C berapa. Tadi ya gitu menggunakan rumus Euclidean ya, tadi menghitung nilai heuristik dengan rumus Euclidean gitu. Tapi sebelumnya kita harus kita yang graf ini kita pindahkan dalam bentuk ini, titik indeks seperti ini gitu. Jadi satu kotak itu mewakili 200 meter. Jadi misalnya dari A ke B tadi, dari A ke B ini kan 600 meter. Berarti kita menggambarkan kotaknya ini berarti ada 3 nih, 1, 2, 3. Artinya jaraknya adalah 600 meter ya, karena kan satu kotak ini 200 meter. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai algoritma Astar ini, silakan ya. Bagian part mana yang perlu kita ulangi kembali, silakan. Ya terserah mau tanya tentang apa di sini ya, silakan ya. Ada bagian yang belum jelas di bagian mana, silakan ditanyakan. Silakan ya, mungkin mau diresapi dulu ya, bagian mana kira-kira yang perlu kita bahas kembali di algoritma Astar ini. Oke, tidak ada, berarti udah clear ya mengenai algoritma Astar ini ya. Silakan kalian pelajari ya algoritma Astar ini. Mungkin ada yang tugas posternya ini ingin membuat ini ya, mencari rute terpendek dengan menggunakan algoritma Astar ya. Rasa saya lebih gampang algoritma Astar ini loh daripada algoritma Dijkstra. Rasanya sih, kalau lihat dari step-stepnya ini kayaknya lebih gampang algoritma Astar. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Nanti materi skrip ini ada UAS-nya ya, ada UAS-nya. Nanti UAS-nya itu mungkin di akhir Mei ya, sesuai dengan pekan UAS itu akhir Mei. Akhir Mei berapa sih kalau menurut edaran? Kalau menurut edaran itu UAS-nya, bentar ya, saya lihat kalender akademik ya. Masa UAS itu 31 Mei sampai 12 Juni ya. Nah, masa UAS itu 31 Mei sampai 12 Juni. Coba saya cek kalender dulu ya. 31 Mei sampai 12 Juni. Kita cek kalender, harusnya kita ujiannya hari apa nih? Kan pekannya 31 Mei sampai 12 Juni ya. Nah, bagaimana kalau tanggal 3 Juni hari Kamis kita ujian UAS-nya gimana? Biar serempak semua ya kan ya, R1, R2, R3. Kamis tanggal 3 Juni. Gimana? Gimana? Setuju ya? Kamis 3 Juni ya. Kamis 3 Juni kita akan UAS ya, karena kan pekan UAS itu 31 Mei sampai 12 Juni ya. Nanti kita ambil UASnya itu tanggal 3 Juni. 3 Juni
3 Juni ya, hari Kamis ya. Hari Kamis jamnya jam 12 kayak kita kuliah gitu ya. Di mana? Di e-learning ya, di e-learning pengerjaannya ya, di e-learning sama seperti UTS kemarin ya, di e-learning jam 10 hari Kamis ya, tanggal 3. Ingat ya, ingat dicatat jangan sampai lupa Bu ya, jangan sampai. UASnya 3 Juni ya dicatatnya, karena kan kita di Unja, kalau dulu Unja itu ujiannya kayak kita SMA loh, ada jadwal, ada ruangan gitu kan, jadi ada memang ada jadwal ujian gitu. Tapi kalau sekarang itu diserahkan ke dosennya masing-masing, jadi itu nggak ada spesifik hari dan tempat khusus gitu, jadi tergantung dosennya. Jadi kita ikutin aja jadwal kuliah kita ya, supaya tidak bentrok. Jangan sampai ada dosen lain yang mau ngambil di jam itu, atau kita udah ngambil ya, karena kan jadwal kuliah kita ya di tanggal itu ya, di jam itu ya, Kamis jam 10 ya, Kamis jam 10, tanggal 3 Juni. Ingat ya, itu adalah UAS kita, Kamis 3 Juni jam 10 di e-learning ya. Nah ini untuk PR posternya ini sudah bisa dikerjakan ya, sampai tanggal berapa ya due date-nya kemarin saya bikin. Coba lihat ya, due date-nya ini due date-nya itu nih ya, sampai 25 Mei 2021 ya. Ini sudah ada temannya yang kumpul ya, boleh ya kita tengok ya. Kita lihat temannya. Oke, ada temannya sudah kumpulkan ya ini. Sorry agak lama. Siapa nih ada kumpul? Ada Rizky ya, udah kumpul ya. Oke, agak lama nih bukan. Ini temannya udah ada yang kumpul. Mana tadi? Yang udah ada submission-nya. Jangan sampai nggak kumpul tugas ya, karena Topik Hidayat yang udah ngumpul ya, Topik Hidayat ya. Coba kita lihat Topik Hidayat, kita lihat apa ya Topik Hidayat, kita lihat. Oke, kita lihat ya. Dalam bentuk PDF ya, kalau bisa tuh dikonversi, jangan terlalu gede gitu. Susah saya ngelihatnya. Nah ini, penggunaan operasi aljabar boolean untuk desain kontrol gerbang kereta api. Nah ini latar belakang, kemudian usaha masa tujuannya, metodenya gimana, ini kemudian sistemnya gimana, gerbangnya ya seperti ini, yang menggunakan gerbang logika nih ya. Aljabar boolean, kesimpulannya seperti itu ya. Sederhana kan ya? Oke, seperti itu. Waktunya ada 2 minggu lagi ya, silakan kalian kerjakan sebaik mungkin. Ini ya, tadi satu orang Hidayat ya sudah bikin, ya seperti itulah. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan kuliah kita ya, kita sudah membahas mengenai materi terakhir kita adalah tentang algoritma Astar ya. Jadi silakan belajar dengan baik ya, diulang-ulang lagi pelajarannya. Jadi materi UAS kita itu dari mana? Oh, saya lupa ya materi ini. Sebentar kita lihat dari pekan UTS itu. UTS. Oke, nah jadi materi kita untuk UASnya itu adalah aljabar boolean, teori bilangan, teorema graf, teori graf ya, algoritma Dijkstra dan algoritma Astar. Itu materi kita untuk UAS ya, untuk UAS nanti. UASnya esai ya. Saya kalau ujian ganda gimana coba ujian ganda? Bisa kan? Nah ini tugas posternya, silakan dikumpulkan ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau
yang ditanyakan ya. Kita cukupkan kuliah kita ini ya. Ini adalah kuliah terakhir kita. Saya mohon maaf kalau selama 15 pertemuan ini ya mungkin banyak sekali kesalahannya. Apalagi suka ini ya, jadwalnya tuh suka di reschedule ya, suka dimundur-mundur kayak gitu ya. Kadang tuh kita sudah sudah menjadwalkan tiba-tiba ada aja keperluan yang urgent seperti itu ya, seperti hari Sabtu kemarin kita hari Kamis kemarin harusnya kuliah, ternyata saya ada kegiatan di kampus ya urgent, kemudian di reschedule hari Sabtu ternyata Sabtu itu adalah jadwal vaksin, saya lupa ternyata ada jadwal vaksin kedua ya. Jadi kita terpaksa reschedule lagi dan diganti ke hari Senin ya, secara tiba-tiba aja saya ngasih tahunya ya, jadi mohon maaf sekali. Ya karena itu ya, karena ya gimana ya, karena banyak juga pekerjaan, jadi bingung juga menentukan prioritasnya ya. Tadi saya terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa ya sudah bisa mengerti dan sudah ikhlas sekali untuk dilakukan reschedule terus ya. Mungkin kesal juga nih, Ibu suka banget sih reschedule ya. Oke, kira kita sebentar lagi mau lebaran ya, mohon maaf lahir batin ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua ya. Dan semoga pandemi cepat selesai, kita bisa ketemu di kampus ya secara langsung ya. Mungkin kalian 1 tahun ini belum pernah merasakan kampus Unja itu kayak apa ya, jadi belum merasa sekali atmosfer menjadi mahasiswa itu. Nah, dan mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa kuliah tatap muka, mudah-mudahan ya. Kalau angka COVID yang udah menurun, mungkin insya Allah kita bisa ketemu ini ya di kampus gitu. Oke, ini ya saya pesan saya, karena mungkin kalian belum merasa sekali menjadi mahasiswa ya, masih terasa menjadi anak SMA gitu kan. Menjadi mahasiswa itu agak beda sedikit ya, karena kita dituntut untuk belajarnya itu secara mandiri gitu, jadi jangan menunggu dari dosennya gitu. Kalau SMA kan kita tuh rasanya kayak kayak disuap oleh dosennya, ini materi disuap kayak gitu. Jadi kalau mahasiswa itu kita lebih banyak mengelaborasi, mengeksplorasi sendiri gitu. Jadi dosen itu hanya mengarahkan, misalnya materi kita ini ya seperti ini gitu. Kalau kalian elaborasi sendiri, nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa kita diskusikan, seperti itu sih mahasiswa ya. Karena namanya mahasiswa gitu. Nah, jadi dituntut banyak belajarnya secara mandiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga kita berjumpa lagi di semester akan datang di mata kuliah yang lain ya. Jangan di mata kuliah ini, saya berharap jangan sampai ada yang bertemu dengan saya kembali di mata kuliah ini, jangan sampai ya. Jadi insya Allah kita bertemu di semester depan di mata kuliah yang lain ya. Oke, selamat belajar ya. Semoga sukses semuanya. Sampai jumpa ya. Oke, saya end kan.